Para kekasih, inilah tema yang akan saya sampaikan, momentum ilahi membuka pintu gerbang. Katakan, momentum ilahi yang saya buat bagi Tuhan akan menghasilkan pembukaan pintu gerbang. Ya, jadi saya dan saudara harus mengerti tentang apa yang akan kita pelajari pada petang hari ini. Saudara, ayatnya masih sama dengan hari Minggu kemarin dari Mazmur 118. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-20. Mazmur 118 ayat 18 sampai 20. Siap? 1, 2. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, ya, janji Tuhan ini hebat sekali. Tapi seringkali saya dan saudara tidak bisa meraihnya. Sebentar kita akan melihat rahasianya, begitu mudah, begitu simple. Tuhan bisa memberi kepada Anda dan kepada saya pembukaan, bahkan, katakan bahkan, pintu gerbang yang dibukakan. Amin. Itu sebab para kekasih, marilah saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan mengenai soal pelajaran ini. Saudara-saudara, pertama-tama di dalam Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan bahwa Yesuslah pintu bagi benteng dan gunung batu kita. Saudara, Yesus adalah pintunya. Ya saudara, dan dialah yang saya dan saudara boleh masuk melaluinya. Masuk dan keluar melalui aku, sabda Yesus. Yohanes 10 adalah Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik bagi domba-domba. Jadi domba-domba bagaimana bisa aman pada sore, malam, pagi buta kalau domba-domba masuk ke dalam kandang. Yesus mengatakan, akulah pintu bagi domba-domba. Ya, pencuri tidak masuk melalui pintu. Pencuri membobol atap, membobol jendela. Tetapi aku yang memiliki domba-domba, aku gembala yang baik, gembala yang sejati, aku yang membuka dan menutup pintu. Saudara, jadi dialah pintunya. Ya, dalam Alkitab bahasa Jawa, aku iki korine. Aku iki korine, pintunya. I am the door. Akulah pintunya, saudara. Jadi orang yang masuk keluar melalui aku akan menerima hidup dan mendapatkan makanan dan minuman, saudara, dan dia selamat. Kenapa? Karena begitu malam mereka domba-domba dimasukkan ke dalam kandang, saudara, pintu ditutup dan Tuhan menjadi penjaga di sana. Ya saudara, jadi kalau kita membaca tentang Yohanes 10 ayat 7 dan 9, kita bisa jelas bahwa kita membutuhkan apa tidak? Membutuhkan gembala yang baik yang menjadi pintu bagi segala domba. Mari kita akan baca dua ayat ini para kekasih dari Yohanes 10 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Mari kita akan baca. 1, 2. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Saudara yang kekasih, Yesus mengatakan, akulah pintu bagi domba-domba itu. Mereka yang masuk dan keluar melalui aku akan mendapatkan padang rumput. Saudara, artinya ada kehidupan, diberkati, diberi rejeki dan segala pembukaan jalan dari Tuhan. Ya saudara, itu sebab kalau kita mau memasuki pintu gerbang, maka saya dan saudara harus punya pikiran, dia itulah Yesus. Amin. Dan itulah yang akan Tuhan buka. Tuhan membuat pembukaan jalan melalui pribadi dia. Barang siapa yang menyerahkan hidup kepadanya, mereka akan mendapatkan pintu masuk dan keluar aman dan mendapat padang rumput. Amin. Halo, amin. Ya,
Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan baik-baik. Para kekasih, Mazmur pasal 118 tadi, ayat 18, 19, dan 20, untuk supaya kita masuk dan menjadilah manusia baru. Yang tadi kita sudah baca. Ya saudara, Tuhan ingin supaya kita menjadi manusia baru. Ini adalah permintaan Tuhan sekaligus janji Tuhan pada perjanjian lama. Kitab Mazmur. Dan Tuhan merealisasikan, Tuhan menjadikan nyata perjanjiannya dengan memberikan dirinya sendiri. Katakan, Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi pintu gerbang saya. Supaya melalui dia, saya boleh masuk ke sorga. Amin. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, tidak ada seorang pun, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sabda Yesus. Jadi tidak ada orang Kristen yang bisa masuk sorga bila jauh dari Tuhan Yesus. Ya, itu jelas. Nah, itulah saudara yang Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu menuju masuk kota benteng, menuju gunung batu kita. Ya, saudara. Nah, semua perumpamaan tentang gunung itu ada pada perjanjian lama. Saudara. Dan semua perumpamaan tentang kota itu ada pada perjanjian baru. Saudara. Jadi lebih modern ya. Masuk ke gunung itu ya kita masuk kawasan gunung. Tidak ada sesuatu yang membatasinya. Kita pokoknya naik gunung. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Yesus mengatakan sebuah kota di atas bukit tidak mungkin tidak kelihatan. Saudara, inilah perjanjian baru. Jadi saya dan saudara mempunyai kota. Katakan, saya mempunyai kota benteng. Dan pintu gerbangnya adalah Tuhan Yesus. Ya, ikuti saya. Saya mempunyai kota benteng. Dan pintu gerbangnya adalah Tuhan Yesus. Ya, para kekasih, jadi saya dan saudara bisa sepintas tahu perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti perjanjian lama itu global. Ya saudara, satu kawasan. Perjanjian baru, satu kawasan yang dipagari. Yang terang benderang. Sebuah kota di atas bukit. Tidak mungkin tersembunyi. Ya saudara. Nah, jadi saya dan saudara harus tahu, orang yang tinggal di dalam Yesus, dia akan dijamin, dijaga, dipagari, dan dihidupi oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberikan batasnya. Saudara, Tuhan memberikan satu batas pemeliharaan dan pagar. Bukan terbuka. Di mana banyak jatuh korban. Saudara, tetapi perjanjian baru seharusnya, katakan seharusnya, saya sangat aman. Saya sangat sejahtera. Karena saya dipagari oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, nah, menjadi manusia baru, ya saudara, di dalam istilah teologinya adalah menjadi ciptaan yang muda. Mari kita akan membuka dari Alkitab, dari Efesus 4 ayat 23. Saya ingin supaya kita menjadi anak-anak Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Katakan ciptaan yang baru. Efesus 4 ayat 23 para kekasih, kita akan baca. Baik, ayat 23 dan 24. 1, 2. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi para kekasih, di sini kita membaca mengenai soal apa? Manusia yang baru. Katakan manusia yang baru. Saya harus mencapai taraf itu. Saudara yang kekasih, itu sebab saya dan saudara kita harus tahu bahwa inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan suatu pembaharuan dalam hidup saya.
So many times people don't understand why they have to receive new life, why they have to repent and receive Jesus again and again. Harus menerima Yesus ulang-ulang. Supaya apa? Supaya dia dibaharui. Jangan cuma mengatakan, oh ya dulu aku sudah pernah menerima Yesus. Aku sudah dibaptis, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, aku sudah makan perjamuan kudus, aku sudah melayani Tuhan. Tetapi dia harus selalu mawas diri. Apakah aku masih mempunyai Yesus di dalam hidupku apa tidak? Ya, saudara. Itu sebab saya dan saudara harus menjadi seorang anak Tuhan yang selalu dibaharui. Amin. Katakan, saya harus selalu dibaharui. Supaya ketika saya meninggal dunia, saya di dalam keadaan yang baru. Masuk di dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Ya saudara, jadi Efesus 4 ayat 23, saudara, ini mempunyai pengertian yang istimewa dan luar biasa. Memang dalam bahasa Indonesia sudah disebutkan di sana, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya saudara, sudah cukup jelas. Tetapi saya memetik dari Emphasized Bible by Rotherham, penerjemahan dari Rotherham disebutkan lain. And we're to be getting young again in the spirit of your mind. Dan ada di dalam keadaan menjadi muda kembali. Getting young again. Menjadi muda kembali. Ya saudara. Young again, but muda kembali. Getting young again, menjadi baru, menjadi muda kembali. Saudara. Muda kembali. Jadi ada satu perubahan yang terus menerus membuat Anda dan saya muda. Saudara. Apa maksudnya? Kita mempunyai vitalitas ilahi, kita ada roh daripada Tuhan, kita berani menengking setan, kita mengadakan tanda-tanda mujizat sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu namanya getting young again. Ya, saudara, in the spirit of your mind, di dalam roh dari pikiranmu. Jadi pikiran saya dan Anda ini seringkali rohnya dunia, rohnya setan, rohnya teman-teman, pergaulan kita. Rohnya semua kesenangan dunia. Wah, semua kepengen masuk di dalam kepala kita. Begitu banyak ilusi. Saudara. Tetapi yang Tuhan memberi kepada kita semua, in the spirit of your mind, di dalam roh dari pikiran kita, seorang ciptaan yang getting young again. Yang menjadi muda dan muda kembali. Saudara. Inilah yang saya dan saudara harus miliki dalam hidup. Seringkali kita merasa begitu capek, kita begitu bosan. Kata bosan, kata capek itu karena kita berulang kali pada sesuatu pekerjaan, pada situasi dan kondisi yang sama. We are again and again, and we recycle every time, recycle all the activities the same every day. Same activities, same hobby, same ritual, same habituals. That's why we are tired, capek. We are boring, jemu, bosan. Saudara. Itu sebab Tuhan mau memberi kepada saya dan saudara roh dalam pikiran saya. Ayo tangannya. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji memberi roh dalam pikiran saya. Roh dalam pikiran saya. Sehingga saya getting young again. Menjadi muda kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara, jadi inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan anak-anak Tuhan. Tidak menjadi pembosan. Tidak menjadi orang yang capek. Saya ulangi, capek dan bosan karena berulang kali pada situasi kondisi
yang sama. Saudara kan bosan? Saudara, tetapi ketika saudara dan saya menerima roh pada pikiran kita. Katakan, pada saat saya menerima Roh Kudus mengurapi pikiran saya, maka saya akan menjadi muda kembali di dalam spirit roh Allah. Amin. Para kekasih, itu sebab terjemahannya adalah dan menjadi muda kembali dalam roh dari akal budimu. Tuhan, seringkali kita berkata sucikan pikiran hamba. Ya, saudara, Tuhan menyucikan bersih. Tetapi begitu kita keluar rumah, nah mulailah kotor pikirannya. Betul apa tidak? Kenapa? Karena pikiran tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sebab Tuhan memberikan satu cara, katakan suatu cara ilahi, untuk menjaga pikiran saya dengan memberi urapan Roh Kudus pada pikiran saya. Saudara, begitu kita mempunyai pikiran yang tidak baik, kita minta darah Yesus menyucikan. Jadi fungsi dari darah Yesus menyucikan, membersihkan, menghapus. Fungsi dari Roh Kudus menjaga kita supaya kita tetap dalam kekudusan, tetap dalam kehendak dari Tuhan. Katakan, luar biasa. Saya membutuhkan darah Yesus, saya membutuhkan Roh Kudus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saudara tahu ya, fungsinya beda. Kalau darah Yesus itu menyucikan kita semuanya. Tapi Roh Kudus memimpin kita dan menjaga kita untuk selalu ada pada proforma ilahi. Proforma ilahi adalah pada suatu keadaan yang selalu demikian dengan Allah. Ya, standar Allah. Para kekasih, inilah yang saya sampaikan dari Yesus sebagai pintu kota benteng dan gunung batu kita. Manusia baru, disebutkan sini ya, Mazmur 118 ayat 18, 19, 20, perjanjian lama menjanjikan untuk kita menjadi manusia yang baru bisa digenapi. Katakan, baru bisa digenapi di dalam perjanjian baru. Kasihan ya, orang-orang perjanjian lama, mereka hidup tidak bisa mengalami seperti perjanjian baru. Sudah beda, babaknya beda. Ya, babak pertama, ini babak kedua. Eranya berbeda sekali. Sekarang di perjanjian baru, orang bisa menikmati keselamatan, save. Karena Tuhan memagari. God just make the hands every time. The wall around, even the fire wall around us. This is the New Testament promise. Itu sebab Anda dan saya harus memiliki dalam hidup kita ini kuasa firman dan Roh Kudus firman masuk dalam pikiran, Roh Kudus mengurapi pikiran. Katakan, itu safe sekali. Ya, ayo saya bilang, lalu saudara jawab, itu safe sekali. Firman masuk dalam pikiran kita, Roh Kudus mengurapi kita. Ya, itu safe sekali. Saudara sudah mengatakan, gimana saudara dan saya bisa safe? Safe sekali. Yaitu jikalau pikiran kita diisi oleh firman dan Roh Kudus melingkupinya. Saudara yang kekasih, pikiran kita isinya apa sih? Saudara paling ngerti adalah uang. Selalu pikiran kita, gimana aku dapat uang lebih banyak, hari ini diberkati luar biasa. Ya, kalau perlu nanti sore ada kebaktian, ada Bible study jam 5:30. Ya, kalau sudah selesai, kalau tidak bisa selesai, ya tidak jadi pergi. Amin. Ya, saudara, kenapa pikirannya dipenuhi dengan duit? Terus uang saja. Tak kasih tahu, orang yang pikirannya mata duitan justru tidak diberkati. Orang yang hidupnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, walau dia tidak memikirkan terlalu banyak mengenai soal uang, pencarian uangnya,
Tuhan justru memberkati dia luar biasa. Anggukan kepala ke samping, katakan, kita tidak boleh menjadi hamba uang. Bilang. Katakan, kita harus memperhamba uang. Ya, saudara, itu yang benar. Maka saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Kenapa saudara dan saya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan? Karena dia uang menjadi Tuhan kita dan kita hamba uang. Tetapi sekarang kita mau berontak. Katakan, saya mau berontak. Saya mau mengadakan revolusi. Saya akan menjadikan uang hamba saya, jajahan saya, budak saya, pekerja saya. Dan saya menjadi bosnya. Saya yang menentukan uang saya. Dalam nama Yesus. Maka saya akan dipercayai dahsyat. Amin. Haleluya. Anak-anak Tuhan, perhatikan. Tuhan hanya mau untuk memberi kepada saudara sesuatu yang ajaib dalam hidup ini. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi. Sebab kalau saya dan Anda bersaing di dalam dunia dengan cara orang dunia, saudara, berat sekali Anda menang. Berat sekali saya menang. Ngaku apa enggak? Ngaku aja deh. Seberapa kemampuan kita orang, seberapa hebatnya pikiran kita, saudara, orang lain lebih. Mereka punya modal, mereka mempunyai networking, mereka mempunyai para ahli yang menjadi staff, mereka menjadi think tank mereka, yaitu tangki pemikir mereka, tangki otak mereka, untuk mengalahkan semua perusahaan yang lain. Kita, saudara, kita merasa minder benar. Begitu minder sampai disebut melender. Ya, saudara. Tetapi, semua katakan tetapi. Efesus 4:23 menjanjikan kepada saya, getting young again. Saya dibaharui, dipermudah di dalam anugerah Tuhan. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus memakai cara Alkitab ini. Ya, saudara, supaya apa? Supaya melalui Yesus yang menjadi pintu gerbang, katakan, Yesus yang menjadi pintu gerbang saya, melalui dialah saya mendapatkan padang rumput. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini dia kira-kira lukisannya ya. Para kekasih, Yesaya 45 ayat 1-3 dan ayat yang ke-13 mohon dibuka pada Alkitab saudara. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Kita mulai dari judulnya ayat 1-3 dan ayat 13. Siap? 1, 2. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil kamu dengan namamu. Amin. 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan.
tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, saudara, hebat sekali ya. Lihat, luar biasa. Perjanjian lama ini sudah menjanjikan satu pintu gerbang. Tetapi tidak begitu gampang. Dibutuhkan Kores. Siapa Kores? Kores adalah orang kafir, bukan orang Yahudi. Bagaimana seorang kafir, seorang penyembah berhala dipakai oleh Tuhan? Saudara, ini tidak masuk akal sama sekali. Tetapi saya beritahu di dalam Alkitab, beberapa kali Allah memakai orang-orang yang tidak layak. Jadi kalau saudara melihat, dia orang kayak begini gak layak, dia masuk ke gereja, tidak mungkin dia bisa diberkati. Jangan bilang demikian. Kenapa Tuhan memilih orang ini? Dia adalah seorang raja, di dalam bahasa Inggris namanya Cyrus. Ya, anak-anak di sekolah belajar tentang Cyrus, the Great Cyrus. Saudara, inilah nama dia dalam bahasa Indonesia, Kores. Saudara, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Heran. Siapapun orang Kristen akan heran. Kores diurapi oleh Roh Allah. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, lebih heran lagi. Untuk apa? Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Lebih heran lagi bahwa tangannya Kores yang najis dipegang oleh tangan Allah untuk dipakai menundukkan raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Begitu Kores jalan, otomatis semua pintu gerbang terbuka. Saudara, saya akan berhenti sejenak tentang Kores ini, ya. Bila saudara no way out, tidak ada jalan keluar, maka saudara harus pegang Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Bahwa Tuhan, katakan bahwa Tuhan akan pasti membuka jalan. Baik langsung kepada saya maupun melalui orang lain yang akan dipakai Tuhan. Nah, ini yang saudara harus tahu supaya kita belajar rendah hati. Jangan Tuhan pakai hambamu, Tuhan buka di muka hamba. Itu sepertinya engkau pakai aku sendiri. Solely. Only me. Aku sendirian. I by myself I can do that. By the grace of God. Sekarang harus dirubah. Maybe God will choose someone to help me to do the great things for me. Nah, ini sekarang kita harus, namanya berserah itu adalah tidak memastikan Allah memakai saudara. Tetapi Allah pasti membuka pintu buat saudara. Amin. Ayo angkat tangan saudara. Supaya saudara dong. Ayo. Tuhan Yesus, menurut ayat-ayat ini, hamba percaya bahwa engkau bisa memakai orang lain untuk membantu hamba. Supaya hamba menerima pembukaan pintu. Bukan hanya hamba sendiri yang harus kau pakai. Namun bila mana perlu, engkau pasti memakai orang lain untuk membukakan pintu buat hamba. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kebenaran firman akan membuat kami terperanjat, membuat kami sangat-sangat kaget dan surprise bahwa engkau tiba-tiba akan memakai orang lain untuk membantu kami dalam segala kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.